Tahun 2010, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, seorang perempuan muda bernama Mbak Linda tengah menapaki kehidupannya sebagai sales rokok. Usianya masih 24 tahun, namun wajahnya sudah menunjukkan kegigihan seorang pekerja keras. Profesi ini sudah ia jalani lebih dari 3 bulan. Meski sering dipandang sebelah mata, pekerjaan itu menuntut kekuatan fisik dan keberanian mental yang tidak kecil. Setiap pagi ia berangkat dari kantor pusat bersama tim. Mereka berjumlah 6 orang, didampingi seorang supervisor yang bertanggung jawab mengantarkan mereka ke lapangan. Sebuah mobil perusahaan dengan warna bodi yang mulai pudar dan bunyi mesin berderak pelan mengantar mereka ke titik-titik penjualan. Biasanya titik itu berada di pasar, pusat pertokoan, atau perkampungan padat penduduk. Dari situ, masing-masing akan berpencar menyusuri area sesuai jalur yang sudah ditentukan. Hari itu, sejak turun dari mobil di sebuah pasar kecil pinggiran kota, perasaan Linda entah mengapa berbeda. Ada semangat yang membuncah dalam dirinya. Langit sejak pagi mendung kelabu, namun justru membuat udara terasa lebih sejuk daripada biasanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencium aroma tanah basah yang samar-samar menyeruak di udara. Ia yakin hari ini target penjualannya akan terlampaui. Pasar itu sendiri tidak terlalu besar, hanya sebuah lapangan luas yang dikelilingi kios permanen. Di tengahnya berderet meja-meja pedagang sayuran, daging ayam, dan buah-buahan. Suara pedagang bersahutan bercampur dengan suara ayam hidup di kandang bambu dan derit roda troli yang mendorong karung-karung beras. Suasana riuh itu sudah biasa bagi Linda. Namun bagi sebagian orang, tempat ini bisa terasa asing, bahkan menyeramkan jika malam tiba. Mbak Linda menyelip di antara lorong-lorong sempit, menyapa para pedagang yang sudah dikenalnya dengan senyum ramah. Tangannya penuh dengan brosur promo rokok baru yang sedang ia bawa. Hari itu memang spesial karena produk yang ia bawa masih baru di pasaran dan biasanya lebih sulit dijual. Namun semangatnya justru kian menyala ketika melihat banyak pembeli yang menoleh penasaran pada produk itu. Sekitar pukul 12 siang, mereka semua berkumpul di titik semula untuk makan siang. Para anggota tim berbagi cerita soal pembeli yang cerewet, pedagang yang menolak, hingga yang berhasil mendapatkan pesanan besar. Setelah perut terisi, mereka kembali berpencar untuk sesi kedua. Kali ini Linda sengaja memilih jalur berbeda, sedikit lebih jauh ke arah perkampungan. Di dalam hatinya, ia bertekad menutup sisa target hari ini, mumpung cuaca belum benar-benar buruk. Jalanan yang ia pilih mulai berubah dari paving ke jalan tanah. Di kiri kanan, rumah-rumah sederhana mulai jarang, berganti kebun singkong, rumpun pisang, dan ilalang tinggi yang meliuk tertiup angin. Gerimis tipis turun sesekali, membuat daun-daun basah dan udara makin lembab. Ia sempat melirik jam tangannya. Jarum sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ia baru menyadari bahwa ia sudah berjalan terlalu jauh ke dalam perkampungan. Langkahnya mulai melambat. Perasaan gelisah pelan-pelan muncul di dadanya, sebab mobil penjemput hanya menunggu sampai pukul 5. Ia memutuskan untuk berbalik arah, kembali ke titik kumpul. Saat berjalan cepat menyusuri jalan setapak itu, Linda mendapati sebuah pos ronda tua di tikungan jalan kampung. Bangunannya sudah usang, atap sengnya berkarat, namun lantainya masih bersih seolah tetap digunakan warga. Di situ duduk seorang perempuan yang dikenalnya,
Mbak Wita, salah satu rekan kerja di timnya. Wita tampak lelah, duduk dengan tubuh condong ke depan, kedua tangan bertumpu di lutut. Rambutnya sudah kusut karena angin dan hujan gerimis. Ketika melihat Linda, ia tersenyum kecil. Tatapan matanya seperti lega melihat ada teman di tengah kampung asing ini. Linda menghampirinya dengan cepat. Dari percakapan singkat, ia tahu bahwa Wita pun mengambil jalur jauh seperti dirinya dan sama-sama hendak kembali. Mereka bersepakat untuk berjalan bersama, saling menenangkan diri karena waktu sudah semakin mepet. Namun baru beberapa langkah, langit mendadak menghitam pekat. Petir menyambar di kejauhan, disusul hujan deras mengguyur kampung itu tanpa ampun, membuat jalan tanah becek dan licin. Linda dan Wita bergegas, namun setiap langkah terasa makin berat karena pakaian yang sudah basah kuyup. Angin dingin menusuk kulit mereka, dan suara petir yang sesekali menggema hanya menambah rasa panik yang mulai muncul di dada. Jalan setapak itu kini dikelilingi ilalang yang semakin tinggi, seolah menelan mereka di tengah kabut hujan. Di kejauhan, rumah-rumah warga hanya terlihat samar-samar dengan cahaya lampu temaram. Tak ada seorang pun yang tampak di jalanan selain mereka berdua. Setelah beberapa menit berjalan dengan tergesa, Linda menunjuk ke sebuah bangunan di sisi kanan jalan. Sebuah rumah tua yang berdiri agak terpisah di tengah kebun liar dengan ilalang menjuntai tinggi. Ia berkata lirih kepada Wita bahwa mereka sebaiknya berteduh di sana saja, sebab tak mungkin menunggu di luar lebih lama dalam hujan sedingin ini. Wita tampak ragu, namun ia mengikuti langkah Linda yang sudah menarik tangannya. Mereka berlari kecil melintasi kebun yang licin, hingga akhirnya tiba di teras rumah itu. Terasnya cukup luas dengan lantai kayu yang bersih meski sudah terlihat tua. Dari dekat, rumah itu tampak bercat hijau pudar, jendela-jendela kayunya tertutup rapat, dan atapnya sedikit miring seperti sudah lama tidak diperbaiki. Namun anehnya, tidak tampak kotor ataupun terbengkalai. Linda sempat mengetuk pintu dengan ragu, lalu menunggu sambil melindungi wajah dari percikan hujan yang tersapu angin. Tak ada jawaban dari dalam, hanya suara hujan yang terus mengguyur halaman. Ia melirik Wita yang tampak semakin gelisah, lalu mengatakan bahwa mereka sebaiknya duduk saja dulu di teras sambil menunggu seseorang keluar. Wita hanya mengangguk pelan, wajahnya sedikit pucat oleh dingin. Mereka duduk di bangku kayu panjang yang berada di ujung teras. Linda menatap ponsel di tangannya yang sudah sedikit basah dan segera mengetik pesan kepada supervisornya. Dalam pesannya, ia memberitahukan posisi mereka saat ini dan meminta untuk dijemput secepatnya. Beberapa saat kemudian, ponsel Linda berbunyi dengan nada pendek. Ia membaca pesan balasan yang menyuruhnya untuk tetap di tempat dan menunggu karena mobil akan segera menjemput mereka. Linda merasa sedikit lega meski perasaan was-was masih menyelimuti. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda reda dan jalanan tampak semakin gelap. Waktu berjalan lambat. Jarum jam menunjukkan pukul 5:10. Mobil penjemput yang dijanjikan belum juga datang, membuat Wita semakin sering memandang ke jalan dengan wajah khawatir. Linda mencoba menenangkan temannya dengan suara yang rendah, namun sebenarnya hatinya sendiri mulai diliputi keraguan. Tiba-tiba terdengar bunyi derit pelan dari arah pintu. Mereka sontak menoleh bersamaan. Pintu kayu itu bergerak perlahan, menyingkap bayangan seseorang dari dalam. Seorang perempuan paruh baya muncul di ambang pintu, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Wajahnya oval dengan kerutan halus di sekitar mata, namun tatapannya tampak hangat. Perempuan itu bertanya dengan suara lembut apa yang sedang mereka lakukan di teras rumahnya
di tengah hujan deras seperti ini. Linda segera bangkit dari duduknya dan dengan sopan menjelaskan bahwa mereka hanya numpang berteduh sebentar karena hujan begitu deras dan titik kumpul mereka terlalu jauh untuk ditempuh. Perempuan itu sempat terdiam beberapa saat, lalu bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Ia berkata bahwa mereka seharusnya mengetuk pintu sejak tadi dan masuk saja, karena hujan terlalu deras untuk sekadar berteduh di luar. Ia lalu mempersilakan mereka masuk sambil memberi isyarat tangan agar mereka tidak sungkan. Linda dan Wita saling berpandangan, ragu untuk sekejap sebelum akhirnya mengikuti langkah perempuan itu masuk ke dalam rumah. Begitu kaki mereka melangkah melewati ambang pintu, hawa hangat menyelimuti tubuh mereka. Suasana di dalam rumah ternyata jauh berbeda dari dugaan mereka sebelumnya. Lantainya terbuat dari kayu coklat yang mengkilap, ruang tamunya kecil namun rapi. Sebuah sofa tua yang bersih diletakkan di tengah ruangan, lengkap dengan meja kayu mungil di depannya. Di atas meja, beberapa cangkir keramik tersusun rapi. Bau samar kayu manis bercampur dengan aroma tanah yang mereka bawa dari luar memenuhi udara. Perempuan itu mempersilakan mereka duduk di sofa sambil mengatakan agar mereka menunggu sebentar karena ia akan menyiapkan minuman hangat. Linda dan Wita hanya mengangguk sambil berterima kasih pelan. Mereka lalu duduk berdampingan di sofa, masih dalam diam, sembari memperhatikan setiap sudut ruangan yang terlalu tenang untuk sebuah rumah di tengah kampung yang sepi. Beberapa menit kemudian, perempuan itu kembali dengan nampan berisi 2 gelas teh panas yang masih mengepulkan uap. Ia meletakkan gelas-gelas itu di hadapan mereka sambil berkata bahwa minuman itu bisa membantu menghangatkan badan mereka. Linda mengucapkan terima kasih pelan, namun saat jemarinya menyentuh gelas, ia sempat menangkap tatapan Wita yang tampak semakin gelisah. Ada kilatan aneh dalam mata temannya, seolah ingin mengatakan sesuatu namun memilih diam. Linda hanya tersenyum tipis untuk menenangkannya, padahal dirinya sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang tidak sepenuhnya wajar di rumah ini. Di luar, hujan semakin deras, langit makin gelap. Dan di dalam rumah yang sunyi itu, hawa hangat yang seharusnya menenangkan justru perlahan-lahan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Waktu seolah berjalan lambat di dalam rumah itu. Hujan di luar masih terdengar deras seperti hujan yang tidak akan pernah reda. Linda dan Wita duduk bersebelahan di sofa, sesekali saling bertukar pandang dalam diam. Gelas-gelas teh panas di meja perlahan kehilangan sebagian uapnya, namun hawa hangat ruangan itu terasa terlalu aneh. Linda melirik ke arah jendela. Dari balik kaca yang basah oleh air hujan, jalan setapak di luar sudah hampir tak terlihat lagi karena gelapnya langit. Kilat yang menyambar sesekali menerangi kebun ilalang di kanan kiri rumah itu, menampakkan bayangan-bayangan aneh yang bergoyang di antara batang-batang tinggi. Ia kembali menatap ponsel di pangkuannya. Layar menunjukkan pesan balasan dari supervisor yang mengatakan bahwa mereka sudah berada di area pasar, namun belum menemukan rumah yang dimaksud. Linda mengetik lagi. Kali ini menjelaskan detail alamat seperti yang sudah diberitahukan perempuan pemilik rumah. Jawaban yang diterima hanya berupa janji singkat untuk segera datang, tanpa keterangan jelas. Wita mulai menggigit bibirnya pelan, jari-jarinya meremas ujung bajunya dengan gelisah. Tatapannya lebih banyak diarahkan pada lorong gelap di sisi ruang tamu, seolah menunggu sesuatu muncul dari kegelapan itu. Linda menyadari kegelisahan itu
dan mencoba menenangkan dengan isyarat tangan kecil di pangkuannya, walau sebenarnya dadanya sendiri mulai terasa sesak. Beberapa saat kemudian, perempuan itu kembali datang dari dapur, membawa nampan berisi kue-kue kecil di atas piring rotan. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa mereka pasti lapar setelah seharian berkeliling, dan menyuruh mereka mencicipinya sambil menunggu jemputan. Senyumnya tetap lebar, namun dingin. Tatapan matanya datar seperti menembus mereka. Linda hanya mengangguk pelan sambil mengucapkan terima kasih, namun ia tak segera mengambil kue itu. Wita juga hanya menunduk, jemarinya semakin erat mencengkeram lipatan rok. Linda kemudian memaksa dirinya mengambil gelas teh yang sudah lama dibiarkan. Ia sempat terkejut sebab gelas itu masih terasa panas saat disentuh, padahal seharusnya setelah lama dibiarkan teh itu sudah mendingin. Ia menatap Wita, mencoba mencari jawaban, namun hanya mendapat tatapan cemas yang tak terucapkan. Perlahan, Linda menyeruput teh itu, merasakan manis hangatnya mengalir di tenggorokan. Sedikit rasa nyaman muncul, namun bersamaan dengan itu, tubuhnya terasa semakin lelah. Pandangannya menjadi buram, kelopak matanya terasa berat. Ia mendengar napas Wita mulai tidak teratur. Temannya itu akhirnya berkata dengan suara lirih bahwa ia merasa sangat mengantuk, lebih mengantuk dari biasanya. Linda mengangguk pelan, berusaha menjawab namun lidahnya terasa keluh. Ia mencoba melawan kantuk yang seperti menariknya ke dasar gelap, namun sia-sia. Perempuan itu berdiri di dekat lorong, diam saja sambil tersenyum tipis. Tatapannya tak beralih dari mereka berdua. Linda sempat melihat senyum itu, terlalu lebar, terlalu tenang. Linda masih sempat membisikkan dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Namun kepalanya terlalu berat, matanya terlalu sulit untuk tetap terbuka. Ia mendengar samar suara perempuan itu, lembut namun dingin, yang menyuruh mereka beristirahat saja dan tidak perlu khawatir. Suara petir di luar bergemuruh, lalu semuanya menjadi gelap. Linda dan Wita akhirnya tertidur pulas di sofa itu. Tubuh mereka bersandar lemah, napasnya teratur. Dalam ruangan yang terlalu sunyi untuk sebuah rumah, waktu seperti berhenti. Sementara itu, di sudut ruangan, perempuan itu masih berdiri memandangi mereka. Senyumnya tidak juga hilang. Di luar, hujan terus mengguyur pekarangan rumah, membawa suara ilalang yang bergesekan seperti bisikan-bisikan asing yang mengintip dari kegelapan. Kesadaran Linda perlahan kembali. Tubuhnya terasa pegal dan hawa dingin menusuk kulit yang masih lembab. Ia berusaha membuka mata, namun pandangan pertamanya langsung membuatnya terperangah. Di atas kepalanya bukan lagi plafon putih bersih yang ia lihat semalam, melainkan rangka bambu kusam dengan genteng tua yang berlumut. Beberapa bahkan bolong sehingga cahaya pagi menyusup masuk membentuk garis-garis tipis di udara berdebu. Tubuhnya terasa berat ketika ia duduk perlahan. Bau lembab bercampur tanah menyergap hidung, membuat perutnya mual. Ia menunduk melihat tempat tidurnya hanyalah kasur tipis yang basah di ujung-ujungnya. Spray di bawahnya robek-robek, warnanya kusam dengan noda kehitaman yang tak jelas. Hatinya berdegup keras saat ia menyadari ini bukan ruangan yang sama seperti semalam. Jantungnya semakin cepat berdetak. Dalam bisikan lirih, ia memanggil Wita yang masih terbaring di sampingnya. Suara seraknya mengguncang Wita dari tidur. Perlahan, Wita membuka matanya, lalu ikut terduduk dengan wajah bingung dan pucat. Tatapannya berkeliling, lalu menatap Linda dengan ekspresi ngeri. Wita berbisik lirih, nyaris tak terdengar bahwa ini bukan rumah semalam. Linda hanya mampu mengangguk, tenggorokannya tercekat. Ia berdiri pelan,
Kakinya sedikit gemetar saat melangkah menuju pintu kamar yang terbuat dari papan tipis, warnanya kusam. Pintu itu berderit panjang ketika didorong, mengungkap lorong gelap sempit berdinding anyaman bambu yang berlubang-lubang. Udara lebih dingin di luar kamar dengan aroma menyengat seperti tanah yang lama tergenang. Linda melangkah ke ruang depan yang lebih luas, namun jauh dari kata nyaman. Lantai tanahnya retak-retak, sebagian tertutup debu dan daun kering. Dinding-dinding penuh lubang. Cahaya pagi masuk seperti jarum-jarum tipis, menyingkap lapisan debu tebal di meja tua di sudut ruangan. Di sana sini tampak sarang laba-laba menggantung di langit-langit bambu. Matanya mencari-cari. Di sudut ruangan duduk seorang nenek tua dengan rambut putih kusut, wajahnya penuh keriput, tubuhnya kurus dengan tangan yang sudah seperti ranting kering. Ia tengah mencuci kain kusam di dalam ember kecil. Air sabun berbuih samar. Gerakannya lambat berulang-ulang, dan ia tak menoleh sedikit pun ketika Linda melangkah masuk. Suara Wita di belakangnya bergetar, memanggil namanya pelan. Linda merasakan genggaman tangan Wita yang erat dan dingin di lengannya. Kedua gadis itu melangkah lebih dekat ke tengah ruangan. Linda memberanikan diri berkata dengan suara pelan, bertanya di mana ibu pemilik rumah yang semalam menerima mereka. Nenek itu berhenti mencuci, tangannya terangkat pelan dari air, tetesan sabun menetes ke lantai. Ia menoleh perlahan ke arah mereka, senyumnya tipis namun membuat bulu kuduk Linda meremang. Dengan suara serak, ia berkata bahwa rumah ini hanya dihuni dirinya seorang sejak lama. Tidak ada siapa-siapa di sini selain dirinya. Wita menelan ludah, tubuhnya mulai gemetar hebat. Linda bisa merasakan tarikan napas temannya yang semakin cepat. Tanpa berkata lagi, Wita berbisik bahwa mereka harus pergi saat itu juga. Linda hanya mengangguk pelan, dadanya sesak oleh campuran takut dan bingung. Ia berbalik, mengambil tas mereka yang tergeletak di lantai dekat pintu, lalu kembali menatap nenek itu. Nenek itu masih memandang mereka dengan tatapan datar, lalu menunduk kembali melanjutkan cucian. Dengan langkah pelan namun tergesa, Linda dan Wita melangkah keluar. Pintu bambu berderit panjang, udara pagi menyambut mereka dengan hawa yang jauh lebih segar daripada di dalam. Mereka berhenti di teras untuk mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Jalan setapak sudah terlihat jelas. Langit sudah cerah meski awan mendung masih menggantung jauh di ufuk. Linda berani menoleh sekali lagi ke rumah di belakangnya dan perutnya terasa diaduk. Dari jarak beberapa meter, rumah itu tampak hanya sebuah gubuk usang nyaris roboh. Dengan atap miring, dinding penuh lubang, dan cat yang terkelupas habis. Tak ada tanda-tanda rumah hangat dengan aroma kayu manis yang mereka datangi semalam. Ia memandang Wita yang menatap balik padanya dengan wajah pucat dan mata yang masih menyiratkan pertanyaan besar. Dalam hati mereka yang gemetar, hanya ada satu pikiran yang berputar. Jika ini rumahnya, lalu semalam mereka tidur di mana? Langkah Linda dan Wita terasa seperti menapaki jalan tanpa ujung ketika mereka meninggalkan gubuk usang itu. Udara pagi yang segar sama sekali tak mampu menenangkan hati mereka yang penuh kecemasan. Wajah mereka pucat, tatapan mereka kosong. Jalan setapak yang tadi bagai labirin kini tampak jelas menuju arah pasar, namun setiap langkah seperti membawa beban misteri yang tak terucapkan. Mereka nyaris tak bicara sepanjang jalan. Hanya bunyi nafas yang berat, kadang terdengar Wita mengusap air mata yang tak disadarinya jatuh di pipi. Linda terus menggenggam tangan Wita, mencoba memberikan sedikit rasa aman.
padahal jantungnya sendiri terus berdegup cepat. Sesampainya di pasar, mereka melihat deretan kios sudah mulai sibuk. Bau sayur dan ayam potong memenuhi udara. Suara pedagang bercampur dengan bunyi gerobak dan teriakan anak-anak kecil. Semua terasa asing di telinga mereka setelah malam ganjil yang baru saja dilewati. Mereka menyewa angkot seadanya. Di dalam angkot, tak sepatah kata pun keluar dari bibir mereka. Pandangan mereka lurus keluar jendela, memandangi jalan yang terhampar bagai mimpi buruk yang belum selesai. Ketika mobil angkot berhenti di depan kantor, suasana di sana sudah ramai. Rekan-rekan satu tim sudah berdiri di halaman. Wajah-wajah cemas mereka langsung tertuju pada Linda dan Wita. Namun yang paling mencolok adalah sorot mata Mas Yoga, supervisor mereka, yang berdiri di depan pintu kantor. Wajahnya tegang, antara marah, khawatir, dan lega. Begitu Linda dan Wita turun, Mas Yoga segera melangkah cepat menghampiri mereka. Suaranya terdengar tinggi, menuntut penjelasan tentang di mana saja mereka semalam. Linda tercekat, Wita menangis pelan. Dengan suara bergetar, Linda menceritakan dari awal. Hujan deras yang memaksa mereka berteduh, rumah bersih yang terasa hangat, sambutan ramah sepasang suami istri, teh hangat yang membuat mereka tertidur, hingga mereka terbangun pagi ini di gubuk usang yang dihuni nenek tua sebatang kara. Semua yang mendengar hanya diam, menyimak dengan raut wajah ngeri. Wita menambahkan bahwa mereka sudah mencoba memberi alamat seperti yang diucapkan si ibu semalam, tetapi tim penjemput selalu gagal menemukan rumah itu. Raut wajah Mas Yoga berubah. Matanya sedikit mengecil, wajahnya kini lebih banyak menyimpan keraguan daripada amarah. Setelah hening beberapa saat, ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan tegas bahwa ia sendiri yang akan memastikan kebenaran cerita ini. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung dan meminta sopir perusahaan menyiapkan mobil. Linda dan Wita sontak panik. Mereka memohon agar jangan kembali ke sana. Namun Mas Yoga hanya menatap mereka sambil berkata bahwa ia tidak bisa tidur tenang jika misteri ini dibiarkan begitu saja. Wajahnya sudah menunjukkan tekad bulat. Mobil melaju cepat menyusuri jalan kampung. Suasana di dalam mobil terasa sangat hening. Hanya deru mesin yang terdengar. Wita menunduk menatap lututnya sendiri, sementara Linda menggigit bibirnya berkali-kali menahan tangis. Mas Yoga duduk di samping sopir, sesekali memejamkan mata sambil menarik napas panjang, seolah sedang menyiapkan mentalnya untuk apapun yang akan ditemui. Begitu tiba di kampung, Linda menunjuk arah pekarangan gubuk itu. Dari kejauhan, rumah itu terlihat jelas. Sebuah gubuk kecil di tengah ilalang tinggi, dinding bambunya bolong-bolong, atapnya miring. Mas Yoga meminta mereka menunggu di mobil, lalu ia turun sendirian. Langkahnya pelan saat menyusuri jalan tanah yang kering. Pekarangan itu terasa sunyi, hanya suara dedaunan ilalang yang bergesek lembut ditiup angin. Ia mengetuk pintu pelan sambil mengucap salam. Suara serak menyahut dari dalam, mempersilahkannya masuk. Mas Yoga membuka pintu kayu itu perlahan dan matanya segera menangkap pemandangan di dalam. Ruangan kecil itu tampak sederhana, hampir kosong. Lantai tanahnya masih lembab, di sudut rumah tampak seorang nenek tua duduk di atas tikar lusuh, sedang melipat kain-kain kusam dengan gerakan lambat. Wajah nenek itu penuh keriput, rambutnya memutih seluruhnya. Tubuhnya sangat kurus, namun matanya jernih ketika memandang Mas Yoga yang kini berdiri di hadapannya. Mas Yoga memperkenalkan diri,
lalu menjelaskan bahwa ia datang untuk memastikan cerita yang ia dengar dari dua anak buahnya. Nenek itu hanya tersenyum samar. Dengan suara serak yang lembut, ia mengatakan bahwa memang benar ada dua gadis muda yang kehujanan datang semalam. Ia melihat mereka kebasahan dan menggigil, jadi ia persilakan mereka berteduh. Ia hanya menyuguhi teh hangat dan kue seadanya. Lalu mereka pun tertidur karena terlalu lelah. Ketika Mas Yoga bertanya apakah ada orang lain di rumah ini, nenek itu menggeleng pelan. Dengan mata yang teduh, ia menjawab bahwa sudah lama rumah itu hanya dihuni dirinya sendiri, karena suaminya sudah lama meninggal, dan anak semata wayangnya pun telah tiada. Mas Yoga menatap sekeliling ruangan. Ia melihat kasur lembab di sudut kamar kecil, tungku tua di dapur, meja usang di ruang utama. Semua serba sederhana, bahkan menyedihkan. Di matanya tersirat betapa sepinya hidup nenek ini. Nenek itu berkata lagi bahwa ia hanya kasihan melihat kedua gadis itu sendirian dalam hujan deras. Jadi ia hanya melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu. Ia juga mengaku tak mengerti mengapa kedua gadis itu terlihat sangat takut ketika pergi pagi tadi. Mas Yoga hanya terdiam, kemudian menundukkan kepala sedikit. Rasa bersalah merayap di dadanya, menyadari bahwa nenek ini hanyalah seseorang yang baik hati meski hidupnya penuh penderitaan. Ia mengucapkan terima kasih pelan, lalu pamit dengan tatapan sayu. Ketika ia melangkah keluar dari gubuk, ia merasakan dadanya sesak oleh perasaan campur aduk. Misteri tetap ada, namun ada juga rasa iba yang mendalam pada perempuan tua itu. Ia masuk ke dalam mobil, wajahnya muram namun matanya memancarkan tekad baru. Kepada Linda dan Wita ia berkata dengan suara rendah bahwa si nenek hanyalah orang baik yang kebetulan hidup sendiri dalam kemiskinan. Namun ia juga mengaku bahwa ada sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Sesuatu yang membuat semalam terasa bukan sekadar kebetulan. Mobil perusahaan melaju pelan menyusuri jalan kota yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Di bangku belakang, Linda dan Wita hanya terdiam. Wajah mereka masih menyiratkan kelelahan, namun jauh di dalam ada perasaan lega bercampur getir yang sulit mereka ungkapkan dengan kata-kata. Sesekali Linda melirik Wita yang kini lebih banyak memandang keluar jendela. Wita terlihat termenung, bibirnya terkatup rapat, namun matanya merah seolah masih menahan tangis. Linda menatapnya sejenak, lalu kembali menunduk, jari-jarinya meremas tali tas di pangkuannya. Di kursi depan, Mas Yoga masih menyandarkan punggungnya pada jok sambil memejamkan mata. Dari cara ia menarik napas panjang, jelas terlihat pikirannya belum berhenti memikirkan apa yang baru saja mereka alami. Terkadang alisnya berkerut, terkadang sudut bibirnya terangkat samar, seolah ia baru saja menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Ketika mobil memasuki halaman kantor, mereka disambut oleh rekan-rekan tim yang sudah berkumpul sejak tadi. Wajah-wajah cemas berubah menjadi lega ketika melihat Linda dan Wita turun dari mobil. Beberapa orang menghampiri mereka, bertanya apakah mereka baik-baik saja, namun hanya dijawab dengan anggukan kecil sambil tersenyum tipis. Mas Yoga memberi isyarat dengan telapak tangan agar semua tenang, lalu menyuruh Linda dan Wita ikut dengannya ke dalam ruangan. Sesampainya di dalam, ia duduk di kursinya dengan tubuh yang masih tegang, lalu menatap mereka berdua. Tatapan itu tidak lagi marah seperti pagi tadi, melainkan penuh rasa ingin tahu yang dalam. Dengan suara rendah ia berkata bahwa ia sudah melihat sendiri bagaimana kondisi rumah dan si Mbah yang mereka ceritakan. Menurutnya, rumah itu memang seperti yang diceritakan. Usang,
lembab, penuh lubang. Simbah benar-benar tinggal sendirian dengan kehidupan yang serba kekurangan, namun masih sempat memikirkan orang lain. Suara Mas Yoga sempat tercekat ketika ia melanjutkan ceritanya. Ia mengaku awalnya sempat marah, bahkan menyangka Linda dan Wita hanya mencari alasan untuk menutupi kelalaian mereka. Namun begitu ia berdiri di hadapan Simbah, melihat matanya yang jernih dan senyumnya yang sabar, semua prasangkanya runtuh. Ia berkata bahwa selama ini ia selalu menganggap kebaikan hanya milik orang-orang berkecukupan yang punya banyak untuk dibagi. Namun Simbah mengajarkannya hal berbeda. Bahkan, seseorang yang tak punya apa-apa masih bisa memberi dengan tulus. Mas Yoga mengulang ucapan Simbah saat ia pamit, yang sampai sekarang terus terngiang di kepalanya. Kalau bisa membantu orang lain meski sedikit, itu sudah cukup membuat bahagia. Suasana ruangan menjadi sunyi. Wita mulai terisak pelan, menundukkan kepala sambil menyeka ujung matanya. Linda hanya menatap lantai, namun bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Mas Yoga tersenyum tipis, lalu menepuk meja pelan dan berkata bahwa malam itu memberinya pelajaran berharga yang ingin ia bagi kepada seluruh tim. Ia berdiri dan mengajak semua keluar untuk berkumpul. Di halaman, ia menceritakan kembali apa yang mereka alami. Kemudian mengajak semua menyisihkan sedikit rezeki untuk membantu si Mbah, setidaknya untuk memperbaiki gubuknya dan membeli kebutuhan sehari-hari. Satu persatu anggota tim menyatakan kesediaannya. Bahkan yang biasanya paling pelit, ikut membuka dompet sambil berkata bahwa ia juga ingin ikut berbagi. Melihat itu, Mas Yoga tersenyum lega. Linda menatap Wita, lalu tersenyum pelan sambil menggenggam tangan temannya. Mereka sama-sama tahu bahwa pengalaman semalam adalah sesuatu yang akan mereka ingat selamanya. Di balik rasa takut, di balik keganjilan yang sulit mereka jelaskan, ada kebaikan tulus yang menyentuh hati mereka. Hari itu, mereka semua kembali bekerja seperti biasa. Namun di dalam hati mereka sudah tertanam keyakinan baru bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, pasti akan kembali dengan cara yang tak terduga, dan bahwa tak semua hal ganjil yang kita temui adalah bahaya. Kadang itu hanya wujud lain dari kebaikan yang sedang menyapa kita dengan caranya sendiri yang misterius. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.